Halo, selamat malam pemirsa. Dua Sisi kembali menjumpai Anda bersama saya Tiza Noveni. Pemirsa, kemarin akhirnya diumumkan secara resmi 34 nama menteri yang akan membantu Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan. Ada nama baru, kemudian juga ternyata terjawab Gerindra mendapatkan 2 kursi. Di sisi lain pemirsa, ada yang menilai bahwa komposisi menteri kali ini cukup gemuk. Di sisi lain juga dia mempertanyakan kompetensi para menteri yang ramai diperbincangkan di lini masa setelah dilakukan pembentukan Kabinet Indonesia pemirsa. Nah lantas bagaimana tanggapan sejumlah narasumber kami dari berbagai sudut pandang untuk menilai seperti apa menteri pilihan Joko Widodo? Saat ini saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber, saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kiri saya sudah ada Bang Ray Rengkuti merupakan pengamat politik. Selamat malam Bang Ray. Malam. Dan di sebelah Bang Ray sudah ada Prof. Musni, selamat malam. Selamat malam. Dan di sebelah kanan saya sudah ada Bang Deddy Sitorus dari PDIP. Ya, selamat malam Bang Deddy. Dan di sebelah Bang Deddy sudah ada Bang Ngabalin. Selamat malam Bang Ngabalin. Pertama kita ingin tanya dulu nih pendapat bapak-bapak di sini kalau kita kasih skor 1 sampai 10, Prof Musni, berapa nilainya untuk kabinet yang baru? Ya memang ini tidak mudah kita memberi skor karena kita belum lihat kinerja mereka, tapi kita bisa memberi kira-kira 6 lah gitu ya. 6, Ya. oke. Kalau dari Bang Ray? 5. Kita catat ya, 5, 6 dari Bang Deddy. Setidak-tidaknya 8. 8, cukup tinggi nilainya. Ya. Bang Ngabalin? 8,5. 8,5 paling tinggi. Kita tanya yang paling rendah dulu deh, kenapa? 5 kenapa Bang nilainya 5? 50-50 nih Bang kalau 5 Bang. Pertama menurut saya banyak melibatkan ketua umum partai dan kalau kita ingat komitmen Pak Jokowi dari dulu sebenarnya kan beliau menginginkan kabinet itu minus dari jabatan-jabatan struktural di partai kan, itu pertama. Yang kedua masih ada nuansa nepotismenya, ada abang, ada adek, ya kan, ada ini dan seterusnya dalam unsur kabinet ini gitu. Yang ketiga ada orang yang sudah berhenti, menyatakan berhenti menjadi anggota DPR, dipilih lagi jadi anggota kabinet sekarang, lalu berhenti lagi jadi DPR gitu, dan itu diterima juga oleh Pak Jokowi gitu ya. Yang keempat, hampir semua anggota kabinet dari yang strategis, ya strategis itu ada 2 lah ya, strategis di bidang ekonomi dan juga di bidang elektoral itu relatif dikuasai oleh partai-partai. Oke. Jadi yang ekonomi hampir banyak dikuasai oleh partai politik, meski tidak semua. Oke. Dan di kabinet yang sifatnya memiliki efek elektoral yang kuat juga diambil oleh partai-partai politik. Nah yang kelima, penempatan orangnya juga menurut saya menggambarkan kurangnya independensi Pak Jokowi untuk menentukan orang gitu. Sebagai contoh misalnya, bagaimana menerima mantan anggota kabinet yang berhenti di tengah jalan lalu diterima lagi gitu. Penjelasannya apa? Itu tunggu dulu. Yang kedua, misalnya anggota kabinet yang oleh mungkin banyak orang dianggap kinerjanya biasa-biasa saja, tapi karena anggota partai politik juga masih diterima oleh Pak Jokowi sebagai anggota kabinet sekarang ini gitu. Jadi dari setidaknya 5 itu tentu banyak lagi alasan karena Anda nggak sabar lagi menunggu penjelasan kita udah dapat berikutnya. poinnya begitu ya Bang ya. Nah kita tanya dulu nih Bang, ini kalau ada abang, ada adik, ada menteri yang sudah keluar jadi anggota DPR, kemudian ternyata ditarik lagi nggak jadi anggota DPR, masuk lagi menjadi kabinet. Ini tampaknya ditujukan dua-duanya PDI loh Bang. Ya pertama begini, Pak Yasona Lauli itu terpilih menjadi anggota DPR. Ya, nah ketika dia mau dilantik, ketika dia harus mengikuti kegiatan, waktu itu misalnya program di Lemhanas bagi anggota DPR RI terpilih, kan dia tidak bisa berada di situ sebagai anggota DPR dan sebagai Menteri Hukum dan HAM. Jadi secara etika, ya secara hukum, beliau harus mundur dari menteri agar bisa mengikuti kegiatan itu. Karena nggak mungkin dia membawa dua domain, misalnya sebagai menteri dan sebagai anggota DPR itu malah tidak etis. Ya, jadi saya kira itu yang sangat jelas. Jadi dilakukan bukan karena hal-hal lain, tapi memang etika dan hukum mensyaratkan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua soal abang adik, saya kira bisa ditanya ke Pak Jokowi, karena saya kira beliau yang dituju itu kan mungkin Jaksa Agung ya. Dipilih pasti kalau menurut saya bukan karena dia adiknya Pak T.B. Hasanuddin. Tapi namanya selama ini tidak terdengar loh Bang. Ya, nama bahkan Jaksa oleh Agung kita itu, tidak Bang. pernah terdengar, bahkan Ada sampai juga dari PKB, momen jangan lupa.
Kenapa? Ada juga dari PKB, jangan lupa. Oh iya, ya, Karena kan saya yang katanya saya kan dulu diambil dong, ini kan. kan yang PDIP. ya. Karena kan katanya untuk Jaksa Agung ini dari kalangan profesional, tidak akan terkait dengan partai. Ya. Tapi nyatanya akhirnya hari ini ada yang berkoar, salah satu diantaranya ternyata Jaksa Agung ini Ya. adalah adik dari salah satu petinggi partai di PDIP. Ya adik ya, adik kan manusia yang independen. Boleh ditanya ke Pak Jokowi, apakah beliau diangkat karena dia adiknya Pak TB Hasanuddin? Dan siapa Pak TB Hasanuddin di partai misalnya? Kita aja nggak kenal beliau. Jadi beliau memang benar-benar profesional. Dia pernah Jaksa Agung muda, ya, dan sudah lama pensiun. Tidak pernah sekalipun terlihat di partai, tidak ada hubungan dengan orang partai. Jadi terus terang aja di kita itu adalah pilihan Pak Jokowi. Nah kalau yang lain saya nggak mau komen.